jumpa lagi dengan Lause Juliati ditemani oleh Aku Fit. Saya Kecil. Oke, teman-teman, pagi ini kami mau ngajak teman-teman untuk sekolah minggu bersama-sama, tapi di rumah kita masing-masing. Oke, adik-adik semua sudah siap? Lause harap semua sudah siap ya. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Kita mohon Tuhan pimpin sekolah minggu kita. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan kami masih boleh bersekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menjaga kami seminggu ini sehingga kami boleh bersekolah minggu, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mengerjakan aktivitas. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pimpin kami, Roh Kudus pimpin kami. Kami serahkan Tuhan sekolah minggu pagi ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pagi ini Lause mau ngajak adik teman-teman di rumah, kita mau mengucapkan syukur pada Tuhan. Kita mau bersorak bagi Dia, karena hanya Dia yang layak menerima segala puji dan hormat kita. Lause ajak kita nyanyikan sebuah lagu, Segala Puji Syukur. Kita bagi berdiri bersama-sama ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 Adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat baik, luar biasa baik. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan untuk kita. Sekarang dan sampai selama-lamanya Dia mengasihi adik-adik dan mengasihi Lause, mengasihi papa mama, mengasihi semua orang. Lause mengajak adik-adik untuk menyanyikan kasih Tuhan dan nyanyikan sebuah lagu, Tuhan Yesus Baik. Kita bangkit berdiri ya, dan nyanyikan bersama-sama.
Adik-adik, sebelum memasuki firman Tuhan, Lause mengajak adik-adik nyanyikan sebuah lagu tentang bagaimana Tuhan mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib, menggantikan kita, menghapus segala dosa kita, sehingga kita menjadi anak-anaknya. Kita nyanyikan sebuah lagu, Jesus Loves Me. Ya adik-adik sekalian, Lause senang sekali kita bisa kembali berjumpa ya. Di saat ini kita boleh punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, seperti biasa Lause ajak kita untuk sama-sama duduk. Kita sama-sama siapkan hati, kita mau berdoa ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami saat ini sekali lagi bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kesempatan yang indah kalau saat ini kami boleh duduk kembali mengingat firman-Mu, bukti kasih-Mu, kebaikan-Mu bagi setiap kami. Dan Tuhan saat ini tolonglah kami supaya kami dijauhkan dari segala pengganggu, supaya kami bisa konsentrasi sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik sekalian, di awal cerita firman Tuhan hari ini Lause Bobi pengen bertanya nih sama adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian, di sini adik-adik punya tidak sih yang namanya tokoh idola? Ada tidak? Mungkin adik-adik punya penyanyi favorit atau artis favorit, ya, bisa itu artis Indonesia, Korea, Jepang, Amerika atau siapapun itu. Atau mungkin tokoh politik atau atlet favorit, ada tidak? Atau ada yang punya tokoh kartun favorit? Ada tidak yang punya tokoh animasi favorit? Wah, siapa yang adik-adik kagumi ketika melihat TV, ketika melihat YouTube? Ada? Wah, coba dipikir ya, ada nama artis siapa ya? Ada nama tokoh kartun siapa? Lalu adik-adik sekarang Lause pengen tanya, ajak adik-adik bayangkan kalau misalkan ternyata tokoh idola itu atau tokoh kartun itu tiba-tiba bisa hadir ke dunia nyata gitu ya, dan datang ke rumah adik-adik. Kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan? Wah, coba adik-adik bayangkan tadi ada artis siapa ya, ada tokoh siapa ya yang aku suka. Lalu bayangkan kalau dia tiba-tiba bilang, halo, aku bentar lagi nyampe rumahmu loh, aku mau main. Waduh,
Kira-kira apa nih yang kita lakukan? Coba dipikir-pikir. Kalau rumah kita berantakan, apa yang akan kita lakukan? Dibiarkan berantakan? Oh tidak ya, kalau kita mau menyambut tokoh favorit kita, idola kita, yang kita lakukan apa? Kita beres-beres ya, supaya rumah kita bagus. Lalu mungkin ada yang mengganti pakaian, ya mandi dulu yang wangi ya, kemudian pilih baju paling bagus. Betul? Lalu kita siapkan kalau bisa ada dekorasi ya, supaya orang idola kita itu, tokoh kartun favorit kita itu kalau datang ke rumah kita bisa merasa senang. Ya kita beres-beres, kita dandan yang rapi, kita pasang dekorasi, kita siapkan makanan. Ya, kita mau menyambutnya dengan penuh semangat. Ya. Nah, adik-adik, kalau kita begitu semangat mau menyambut tokoh idola kita, ya, tokoh yang sangat kita kagumi. Nah, adik-adik, di cerita firman Tuhan hari ini kita juga mau melihat nih, ada peristiwa datangnya seorang tokoh yang sangat terkenal ketika masuk ke Yerusalem, yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik, kita saat ini masih ada di suasana Prapaskah. Di hari Jumat ini kita akan memperingati Jumat Agung, dan di minggu depan kita akan merayakan Paskah. Adik-adik, di dalam masa ini sebelum Tuhan Yesus menderita di kayu salib, sebelumnya adik-adik, Tuhan Yesus datang terlebih dahulu masuk ke kota yang namanya Yerusalem. Nah, adik-adik, apa sih yang terjadi ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem? Apa sih yang orang-orang lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang super duper terkenal saat itu? Wah, adik-adik, kita coba sama-sama lihat ya dari cerita firman Tuhan hari ini. Untuk adik-adik yang kelas besar, boleh siapkan Alkitabnya seperti biasa ya. Hari ini pembacaan kita diambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ya, adik-adik yang kelas kecil cukup memperhatikan, yang kelas besar boleh dibuka Alkitabnya ya di Matius 21 ayat 1 sampai 11 dan mengikuti pembacaan kita hari ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengawasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan sambutan yang sangat meriah, adik-adik. Mereka datang menyambut Tuhan Yesus. Mereka semua berkata apa? Mereka berkata, "Diberkatilah." Ya, artinya mereka sedang memuji Tuhan. Ya, diberkatilah itu sama artinya mereka sedang mengatakan, "Terpujilah namamu Tuhan Yesus."
Ya, mereka melepas jubahnya, ya, menebarkannya di jalan, mengambil daun palem, ya, mengayunkannya sebagai tanda penghormatan. Wah, adik-adik, semua orang menyambut dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik, sekarang Lause mau mengajak kita juga bersama berpikir. Kalau orang-orang di sana, ya, menyambut Tuhan Yesus dengan penuh pujian, ya, menyambut Tuhan Yesus yang hebat itu, mengatakan terpujilah Tuhan. Coba adik-adik bisa pikirkan tidak? Apa saja sih kehebatan, kebaikan, spesialnya Tuhan? Adik-adik coba pikirkan pujian apa saja sih yang bisa kita berikan kepada Tuhan kita. Coba pikirkan. Kata-kata pujian apa ya yang bisa kita berikan untuk meninggikan Tuhan kita seperti orang-orang di sana. Kok orang-orang di Yerusalem tadi mengatakan apa? Terpujilah namamu Tuhan. Kalau kita kira-kira bisa berkata apa ya? Adik-adik di sini setuju tidak ya kalau Lause bilang Tuhan Yesus itu baik? Setuju kalau Lause bilang Tuhan kita baik? Kalau setuju, coba kita sama-sama katakan, ya Tuhan, terima kasih karena Engkau baik. Ya, kita berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Itu pujian yang bisa kita naikkan kepada Tuhan, bukan? Ya, atau di sini siapa yang setuju kalau kita bilang, kalau Lause bilang Tuhan itu murah hati, pemaaf. Setuju nggak kalau saya bilang begitu? Oh iya ya, Tuhan sudah mati menebus dosa kita, mengampuni kita. Kalau setuju kita katakan, ya Tuhan Engkau maha murah hati. Ya Tuhan Engkau maha pengampun. Ya, nah adik-adik kita memuji Tuhan, kita bisa dengan cara mengatakan hal-hal yang indah dari Tuhan kita. Hal-hal yang kita syukuri dari Tuhan kita. Kalau kita merasa Tuhan baik, maka jangan disimpan di dalam hati saja, ya. Tapi kita boleh ungkapkan dengan pikiran, dengan perkataan kita, dengan mengatakan terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Aku bersyukur Tuhan baik, Tuhan mengampuni aku, Tuhan tidak meninggalkan aku, Tuhan selalu menemani. Aku bersyukur Tuhan selalu menghibur aku. Aku bersyukur Tuhan memberikan aku kekuatan, memberikan aku bakat. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Dan lain sebagainya. Wah, contoh yang Lause kasih itu tadi tuh daftar-daftar puji-pujian yang bisa kita katakan kepada Tuhan kita. Nah, jadi adik-adik Lause hari ini pengen mengajak kita untuk bersama-sama belajar. Yuk adik-adik, di sepanjang hidup kita belajar memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu bukan cuma ketika kita beribadah sekarang di sekolah minggu, ya, tetapi ketika kita sehari-hari merasakan kebaikan Tuhan kita. Dan terlebih adik-adik, ya, kita juga bukan cuma memuji kebaikan-kebaikan Tuhan kita setiap hari. Tapi adik-adik, hari ini Lause mau mengajak kita mengingat satu hal khusus. Adik-adik, ketika orang banyak itu menyambut Tuhan Yesus, ada satu kata yang tidak asing yang diucapkan oleh orang banyak, yaitu kata Hosana. Siapa yang pernah dengar kata ini? Nah, adik-adik, orang-orang bukan cuma mengatakan terpujilah Tuhan, namamu indah, engkau hebat Tuhan. Tetapi mereka mengatakan Hosana. Adik-adik, Hosana itu artinya adalah selamatkanlah kami. Adik-adik, kalimat ini biasa diserukan kepada orang yang dilihat sebagai pahlawan. Ya, artinya mereka berkata, Engkau adalah pahlawan kami. Engkaulah yang dapat menyelamatkan kami. Nah, adik-adik, itu arti kata Hosana. Jadi adik-adik, Hosana biasa dikatakan kepada siapa? Kepada sosok penyelamat. Ya,
Mereka yang kita anggap sebagai hero, sebagai pahlawan. Nah, adik-adik, orang-orang di sana melihat Tuhan Yesus yang hebat, melakukan mujizat itu sebagai Mesias yang sudah dijanjikan. Nah, adik-adik, mereka mengakui Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, sehingga mereka berkata, Hosana. Mereka berkata, Tuhan, Engkau pahlawan kami. Tuhan, Engkau adalah juru selamat kami. Hosana. Nah, adik-adik, biarlah di momen masa Prapaskah ini, ya, hari ini di Minggu Palem, sampai nanti Jumat Agung, kita mengingat Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, dan di hari Paskah Tuhan yang bangkit itu, biarlah di masa ini kita melihat dan ingat kembali bahwa Tuhan kita adalah juru selamat kita. Oleh sebab itulah Dia layak menerima pujian kita. Sebab Dia telah memberikan hal yang begitu luar biasa untuk setiap kita. Lebih daripada kesehatan, kekuatan, itu adalah keselamatan. Maka adik-adik, setiap kali kita berkata Hosana, ya, kita bisa memakai kata itu untuk memuji Tuhan kita. Tidak harus ketika kita menyanyi saja, di dalam doa kita, di dalam hati kita. Ketika kita kembali mengingat Tuhan kita mau memuji Tuhan kita bisa berkata Hosana. Itu artinya kita sedang berkata, Tuhan, selamatkanlah saya karena Engkau adalah juru selamat saya. Yuk adik-adik, ya, hari ini kita belajar memuliakan Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus telah dimuliakan ketika masuk ke Yerusalem, biarlah Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita setiap hari. Terakhir, sebelum ditutup ya, tadi Lause bilang, jadi kita memuji Tuhan, apakah harus menunggu di sekolah minggu dan ketika kita bernyanyi? Tidak ya. Di dalam setiap waktu, saat kita mengalami dan mengingat kembali kebaikan Tuhan, di sana kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa bernyanyi, kita bisa bersorak, kita bisa berdoa dalam hati ataupun bersuara. Kita bisa memuji Tuhan. Sehingga ketika kita datang berdoa sama Tuhan, kita bukan cuma berdoa waktu mau minta tolong, tapi kita juga berdoa untuk memuji Tuhan kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Begitu baik. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Tuhan, ajarlah kami supaya setiap hari kami bisa terus ingat untuk memuji, meninggikan nama Tuhan dalam hidup kami. Di setiap langkah kami memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita tahu Tuhan Yesus itu begitu baik, amat sangat baik, begitu mengasihi kita. Kita harus ingat akan kasih Tuhan, sehingga kita juga bisa mengasihi sesama kita. Dan dengan sebuah lagu, betapa baiknya Engkau Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus.
sekalian, sekarang waktunya kita untuk sama-sama mengerjakan aktivitas kita hari ini. Sudah siap dengan paketnya? Hari ini kita sudah masuk ke paket nomor 2 ya. Paketnya ada di dalam gelas ini ya. Tulisannya warna hijau tua. Nah adik-adik kalau sudah siap yuk kita sama-sama langsung buka ya. Kita lihat ada apa di dalam gelas kita ini. Nah adik-adik, jadi hari ini kita akan membuat aktivitas menggunakan gelas. Kemudian menggunakan ada pom-pom warna-warni 6 biji. Kemudian ada pita 6 lembar, sebuah balon dan sebuah kertas bertulisan Hosana. Adik-adik, selain benda-benda ini silakan adik-adik bisa siapkan lem uhu tersedia di dalam paket aktivitas kita dan juga gunting. Adik-adik, hari ini kita akan membuat sebuah konfeti untuk memuji Tuhan kita dengan kalimat Hosana. Bagaimana cara membuatnya? Langsung aja kita sama-sama langsung mengerjakannya ya. Nah adik-adik, langkah pertama adik-adik bisa minta bantuan orang tua karena mungkin ini sedikit susah. Adik-adik, pertama-tama kita akan melubangi gelas ini. Kita akan menggunting bagian atas dari gelas ini. Jadi adik-adik caranya langsung kasih tahu. Jadi kita agak cubit bagian atas. Jadi jangan digunting terlalu banyak. Pokoknya gunting bagian pantat dari gelas ini ya. Jadi nanti bolong. Adik-adik bisa cubit sedikit jadi gepeng. Begini, hati-hati kena tangan. Lalu kita sedikit cubit, sedikit potek pakai gunting. Ya, jadi ada lubangnya. Lalu kita mulai gunting melingkar. Jadi lepas. Jadi bolong seperti ini. Lalu adik-adik, yang kedua, balon ini akan kita gunting juga. Ya, kita gunting jangan separohnya banget, tapi pokoknya kita gunting bagian atasnya di kira-kira ya 1 atau 2 jari gitu ya. Kita gunting. Nah, kalau sudah jadi begini, adik-adik mungkin dulu kita pernah buat aktivitas yang mirip, tapi kali ini agak sedikit berbeda ya. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan sama-sama buka balonnya. Kemudian kita akan tempel ke gelas ini. Langsung kasih contohnya. Langsung akan pasang. Jadi seperti ini. Pasang di bagian yang kerasnya ya, yang ada bibirnya. Bukan di bagian yang leot yang sudah tadi kita bolongin. Nah, untuk adik-adik kelas kecil sampai di sini adik-adik bisa minta orang tua untuk ikat bagian buah balonnya. Tapi untuk kelas besar masih ada tahapan selanjutnya yang langsung mau ajak kita sama-sama untuk kerjakan. Untuk kelas besar silakan ambil ke-6 lembar pitanya. Kita pegang seperti ini lalu kita ikat ujungnya sehingga semua menjadi satu. Selanjutnya adik-adik masukkan pitanya ke dalam ya, yang bagian diikatnya ke dalam gelasnya. Kemudian adik-adik tarik sampai keluar dari bibir balon ini. Jadi jangan diikat dulu ya kalau yang kelas besar ya. Ditarik sampai keluar dari ujung balonnya. Kalau susah bisa pakai bantuan pensil atau pulpen untuk mendorong pitanya. Ya, sampai keluar ke sini, tidak perlu banyak-banyak keluarnya. Ya, asal ada ujungnya kelihatan. Lalu adik-adik silakan ikat bagian bawah balonnya. Jadi nanti adik-adik akan kelihatan seperti ini. Selanjutnya adik-adik kita akan menggunakan lem uhu untuk menempel. Menempelkan apa? Menempelkan pom-pom warna-warni ini ke ujung setiap pita. Untuk kelas kecil tidak perlu lakukan tahapan ini ya. Untuk kelas kecil kalau sudah ikat bagian bawah, adik-adik sudah bisa langsung memakainya untuk menebarkan konfeti dan pitanya. Ya, sementara untuk kelas besar kita pakai pita ini, si pom-pomnya masing-masing tempelkan di ujung satu pita. Lalu nanti tulisan hosananya silahkan ditempelkan melingkari gelasnya. Oke, ya jadi kita akan menggunakan lem uhu ini untuk menempelkan pom-pomnya ke ujung setiap pita. Nah adik-adik, jadi hasil akhirnya setiap pita ada satu pom-pom, kemudian hosananya sudah ditempel di bagian ini. Jadi adik-adik yang kelas besar nanti hasil akhirnya adik-adik silakan masukkan si pom-pomnya ke dalam. Ya, masukkan ke dalam lalu adik-adik tarik ke bawah. Lalu adik-adik pegang bagian ringnya, lalu adik-adik bisa lontarkan jadi seperti konfeti tapi tidak berantakan karena ada pitanya. Tapi harus dirapikan dulu ya biar pitanya tidak jelimet ya.
Sementara nanti yang kelas kecil ya tidak perlu diikat ya. Jadi adik-adik langsung saja pakai pom-pomnya masukkan ke dalam, lalu bisa langsung ditembakkan seperti ini. Oke. Kalau yang kelas besar kita pakai pita supaya ya tidak hilang pom-pomnya, tidak berantakan, tapi kita tetap bisa membuat konfeti sederhana ini. Jadi adik-adik, sampai di sini aktivitas kita. Selamat mengerjakan. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, Lause Bobby punya satu pengumuman. Adik-adik ingat ya, setiap kali ada pengumuman adik-adik beritahu orang tua. Kalau adik-adik lupa isi pengumumannya, adik-adik ajak untuk orang tua untuk melihat bagian akhir dari video sekolah minggu. Ya karena biasa di bagian akhir sekolah minggu ada pengumuman. Jadi adik-adik setiap selesai sekolah minggu adik-adik beritahu orang tua. Pa, Ma, atau Ii, atau QQ, lihat video sekolah minggu bagian akhir ada pengumuman ya. Hari ini pengumuman tentang apa? Adik-adik boleh sama-sama simak ya. Shalom adik-adik sekalian. Apakah sudah siap untuk merayakan Paskah? Karena di momen Paskah kali ini Komisi Sekolah Minggu akan mengadakan ibadah spesial perayaan Paskah dengan tema Tuhanku Bangkit. Tetapi ibadah ini tidak akan diadakan secara online, tetapi akan diadakan secara onsite di GKY Medan. Nah, untuk orang tua dan anak-anak yang belum bisa menghadiri ibadah secara onsite, akan tetap disediakan ibadah rekaman di YouTube. Dan khusus di tanggal tersebut tidak ada ibadah melalui Zoom. Ibadah Paskah onsite ini akan diadakan di hari Minggu tanggal 17 April 2022 pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Di dalam ibadah spesial ini juga akan diadakan games dan juga kuis yang seru untuk adik-adik yang mengikuti ibadah secara onsite di GKY Medan. Setiap anak sekolah minggu dapat mengikuti ibadah Paskah onsite ini dengan ketentuan: 1. Tetap menggunakan masker di sepanjang waktu berada di gereja. Dan yang kedua, tidak sedang dalam keadaan sakit, flu, batuk, atau demam. Bagi anak-anak usia batita diharapkan orang tua dapat turut mendampingi dan juga ikut serta menerapkan 3M selama mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Pengumuman lebih rinci dan update-update selanjutnya akan dibagikan melalui akun-akun sosial media, Instagram @SMGKY Medan, ataupun orang tua dapat bergabung ke grup info SMGKY Medan melalui tautan yang tersedia di layar. Jadi adik-adik Lause tunggu ya di ibadah spesial Paskah di GKY Medan. Nah adik-adik, tadi itu pengumuman tentang Paskah, jangan sampai terlewat. Lalu yang kedua adik-adik tentang kunjungan ke panti asuhan. Untuk adik-adik yang mau mengikuti acara kunjungan ke panti asuhan lewat Zoom, Lause nanti akan bagikan link dan juga password untuk Zoom di grupnya orang tua. Adik-adik juga bisa beritahu orang tua ya untuk bisa memeriksanya, atau di Instagram GKY Medan bisa tanya. Nah adik-adik, nanti acaranya ini akan dimulai jam 4 sore hari ini. Ya, jadi nanti para Lause dan juga teman-teman dari gereja akan pergi ke sana dan memulai acara bersama dengan teman-teman di panti asuhan jam 4 sore ini. Nah, adik-adik yang mau ikut lewat Zoom, adik-adik bisa menyaksikannya nanti lewat link yang akan Lause bagikan. Nah, adik-adik, jadi sampai di sini sekolah minggu kita. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa ya, terus jaga kesehatan, terus rajin berdoa, dan setiap hari membaca firman Tuhan. Sampai jumpa.